Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan kembali oleh Allah untuk melanjutkan bagian dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yang akan berlangsung sekitar 15 hingga 20 menit ke depan. Para pemirsa sekalian, dalam ilmu tajwid tentu kita mengharapkan suatu nilai kebaikan yang sesuai dengan kita harapkan di dalam pola penerapan bacaan kita atau di dalam membaca Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita terus manfaatkan selagi waktu yang diberikan kepada kita dengan ruang yang begitu luas, kesempatan yang begitu luas, yang begitu banyak untuk memperbanyak amalan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah merebaknya wabah ataupun fitnah COVID-19 pada saat sekarang ini. Tentu kita akan mengharapkan semua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini, ya, masuk pertemuan kedua yang akan masuk dari pemaparan kita adalah kelanjutan dari kemarin. Kalau sebelumnya telah kita bahas tentang pembagian daripada makhraj dan pendapat-pendapat dari kalangan para ulama tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, jadi kita harus pahami tatkala belajar ilmu tajwid, ya, atau ilmu qiraah, maka harus paham bahwa ilmu tajwid itu kita harus kuat dari dua sisi, yakni teori 10 hanya sampai 15%. Inilah yang akan kita bahas. Kemudian kedua adalah tentang aplikasi atau penerapan ilmu tajwid itu sendiri. Jadi kita harus paham, ya, misalkan pembahasan kita kemarin makharijul huruf, ya, itu ada beberapa perselisihan dari kalangan para ulama sehingga ditetapkan jumlahnya, ya. Kemudian dari sisi pembagian daripada makhraj itu sendiri, ya, sesuai dengan yang ada di dalam kitab Imam Al-Jazari rahimahullah, dalam Manzumah Al-Jazari, ya, beliau rahimahullah menyebutkan, ya, dalam kitabnya, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya, sekarang kita masuk pada, ya, pembahasan selanjutnya, yakni alif, ya. Ya, alif dikatakan, ya, yang pertama itu adalah al-jawf, ya. Kita masuk pembahasan sebelumnya kita sebutkan, ya, ada beberapa pembagian daripada makhraj itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah al-jawf, pembagian makhraj pertama, ya. Dikatakan al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf
ya secara umum disebutkan dari ilmu tajwid, ya dikatakan rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan al-jawf itu juga dikatakan adalah sesuatu rongga yang kosong, ya baik itu rongga mulut atau rongga tenggorokan. Ini dikatakan rongga yang kosong. Dan al-jawf ini juga dikatakan, ya sesuatu ruang yang luas di dalamnya, ya yang luas di dalamnya. Inilah yang dikatakan al-jawf. Atau al-jawf juga bisa dikatakan mad dalam bacaan. Artinya ada bacaan mad di dalam bacaan Al-Quran kita. Nanti kita akan rinci, ya sekilas itu makna dari keterangan al-jawf, ya rongga tenggorokan, ya dan rongga mulut, yang dimana rongga tenggorokan ini memiliki ruang, ya memiliki tempat yang sangat luas, ya yang sangat luas karena meliputi antara tenggorokan dan mulut, sehingga dikatakan sangat luas sekali. Baik, dalam al-jawf ini dikatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Ya. Adapun al-jawf ini di dalamnya dikatakan adalah huruf alif. Ya. Alif wa ukhtaha wahi. Alif bersama saudara-saudaranya. Ya. Apa saja itu? Alif, ya, wa wahi, ya. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah. Wa ukhtaha wahi. Artinya alif beserta saudara-saudaranya, ya. Apa itu? Waw, ya, ya. Kalau rinciannya kita akan paparkan, ya. Saudara-saudaranya itu alif. Yang pertama, ya. Alif itu diawali dengan harokat fathah. Kalau kita baca a, ya. Kemudian waw yang diawali dengan harokat dhammah dibaca u, ya. Kemudian yang ketiga, ya atau ya sukun yang diawali dengan harokat kasrah, ya. Yang diawali dengan harokat kasrah dengan bacaan i. Baik, itulah yang disebutkan di dalam pembahasan al-jawf, alif bersama atau beserta dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, tatkala kita membaca alif ini, ya, atau juga bersama dengan saudara-saudaranya, ada yang perlu kita pahami tatkala menemukan huruf ini, ya. Misalkan huruf waw, ya, pada saat bacanya dhammah maka dibaca u. Demikian juga, ya, pada huruf ya sukun yang diawali dengan harokat kasrah i, ya. Pada saat kita menyebut, ya, harokat misalkan dhammah, maka posisi bibir itu adalah bentuknya bulat atau monyong ke depan. Tidak boleh tidak. Huruf apapun yang kita temui dalam bacaan Al-Quran, tatkala menemukan harokat dhammah, maka bacaannya adalah u, ya, bibir sedikit monyong. Baik. Kemudian kalau dengan bacaan kasrah sedikit nyengir, ya, kata Imam Al-Jazari itu seperti orang senyum. I, ya, jangan i. Baik. Misalkan contohnya kalau u, ya, di awal dengan harakat dhammah. U, ya, kulu, ya. Itu dikatakan kulu, ya, dengan cara apa? Bibir itu sedikit monyong ke depan. Tidak boleh tidak. Jangan santai pengucapannya, ya. Harus memang menempatkan, berjuang itu sesuai dengan kategorinya.
Ya. Kemudian tatkala kita ketemu yaumiddin, sedikit nyengir. Posisi bibir kita seperti orang yang sedang tersenyum. Ya, nyengir. Ta'amil miskin. Jangan ta'amil miskin. Nanti terjadi kesalahan. Ya, penyebutan kasrah bisa berubah menjadi imalah. Bacaan Taib, bacaan dan ini bagian daripada kesalahan di dalam bacaan Al-Qur'an kita tatkala posisi penempatannya ya tidak menempatkan dengan kondisi bibir seperti orang yang sedang tersenyum atau nyengir ya. Ini huruf yang disebutkan. Kemudian pembahasan berikutnya tentang alif ini beserta saudara-saudaranya. Kemudian kan fa'aliful jawfi wa ukhtahawahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini yang harus banyak dipahami oleh para pembaca Al-Qur'an. Ya. Apa maksudnya? Adapun alif tatkala dibaca waw dan ya, tatkala kita baca dikatakan hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Artinya suara yang keluar pengucapan dari alif ini ya di akhirnya dia akan berhenti. Ya, artinya apa? Berhenti di udara. Habis. Full terhenti di udara. Ya, tatkala pelafalannya. Kesalahannya adalah tatkala membaca ya alif ya atau pada saat membaca posisi ya dibaca dhamma dan i dia berhenti di hamzah dan ini tidak boleh. Ya, contohnya seperti apa? Tatkala membaca alif dengan diakhiri ya akhir daripada kalimat. Misalkan wadduha ya dibaca apa? Dia membaca akhir daripada alif itu berhenti pada huruf hamzah. Ini kesalahan yang banyak terjadi. Ya. Misalkan membaca khususnya di surah An-Naba ya atau di Al-Kahfi ya. Banyak kita dengar bacaan-bacaan tatkala membaca menerapkan ini bacaan surah ini ya. Sedikit suaranya bagus. Iramanya mantap. Tetapi terkadang penempatan suara tidak sesuai pada tempatnya dalam hurufnya. Ya, misalkan huruf alif. Tatkala dia membaca wa khalaqnakum azwaja. Perhatikan kalimat terakhir. Azwaja. Ini kesalahan. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya di dalam menempatkan alif itu, ya. Perhatikan dalam ya surah yang lain, ya. Afwaja. Ya. Afwaja. Baik. Kesalahan. Wa jannatin alfafa. Ya. Wa jannatin alfafa. Di mana alifnya berhenti? Alifnya berhenti di hamzah. Ini kesalahan. Ya. Seharusnya di mana dia harus berhenti? Harus berhenti ya alif itu dikatakan hurufu maddin lil hawa'i tantahi, habis berhenti di udara ya, habis berhenti di udara. Seperti apa maksudnya? Kita lihat contohnya. Wadduha, wadduha, ha, jangan wadduha. Wallaili idza saja.
Nggak boleh. Ini penyakit. Tapi walaili idza saja. Ya kan? Baik. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Kesalahannya tatkala membaca, ya, alif berhenti di hamzah, ya. Wasyamsi wadduhaha. Terakhir. Wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Perhatikan kesalahannya. Talaha. Wan nahari idza jallaha. Perhatikan, ini kesalahan di dalam membaca alif, ya. Tidak boleh diakhiri atau berhenti di huruf hamzah. Ya, tidak boleh berhenti atau diakhiri di huruf hamzah. Disuruh manapun. Ya, terkhusus misalkan di An-Naba paling banyak, ya. Pada saat dia berhenti, hampir semua berhenti di huruf hamzah. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Ya kan? Harus azwaja, jangan azwaja. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, subata. Jangan subata. Wa ja'alna al-laila libasa, libasa. Jangan libasa, tapi libasa, libasa. Baik, ini kesalahan yang banyak terjadi. Wa qala Musa, wa qala Musa. Jangan wa qala Musa. Baik, ini kesalahan di dalam melafalkan huruf alif, ya. Jadi harus normal, habis terhenti di udara, jangan berhenti di hamzah. Ya. Kalau contohnya dia berhenti di hamzah, seperti apa dia? Coba kita membaca, ya. Fis sama, ya. Melihat surah di dalam Al-Qur'an kalimat atau kata fis sama. Pasti dibaca fis sama. Kenapa? Seperti itu suaranya karena hamzah di akhirnya, karena berhenti di hamzah, bukan di alif. Kalau di alif, maka secara otomatis bacaannya akan panjang, seperti fis sama. Salah bacaannya. Harusnya apa? Fis sama. Karena akhirnya adalah hamzah. Adapun alif, huruf maddin lil hawa'i tantahi, adalah habis, ya, suaranya itu terhenti di udara. Itulah yang dikatakan al-jaub. Sama dengan tatkala di awal dengan harakat dhammah, ya. Jangan ya. Ya, tapi sama juga dengan dia. Seperti itu juga. Misalkan, ya, ta'amil miskin, ya, baik, atau di padat ma'i, jangan ma'i, ya, ma'i. Kenapa? Karena menambahkan hamzah. Baik, ini pembahasan di dalam, ya, kategori makhraj, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah, ya. Poin pertama yang telah kita jelaskan adalah al-jaub, rongga al-jauf, yang kita katakan rongga al-jauf itu, ya, sesuatu, ya, tempat atau ruang yang sangat luas karena hanya meliputi rongga mulut dan rongga tenggorokan. Demikian pemirsa sekalian dan para pendengar yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah selesai sedikit rincian kita pada pembahasan makhraj yang pertama. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya pada pertemuan, ya, selanjutnya di dalam pembahasan kita, pelajaran kita tajwid khusus, ya, atau bab makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ikuti selanjutnya pertemuan kita pada esok malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.